Kita ini makhluk pilihan Allah, tapi terkadang kita tidak sadar. Dan kita tidak bisa membedakan mana batu yang mulia, mana batu kerikil. Kita tidak menyadari diri kita ini, ya Allah, saya ini makhluk pilihan Allah, makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dari semua makhluk yang terbaik Allah jadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya saya tempatkan saya ini bukan di tempat-tempat yang tidak baik, namun saya tempatkan di tempat-tempat yang baik. Saya mulia karena Nabi Muhammad. Bayangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad semuanya menjadi mulia. Bahkan sesuatu yang hina bagi kita menjadi mulia, karena Allah cinta. Allah suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad menjadi sahabat yang terbaik. Wa ba'dahu fal afdalu as-siddiq wa afdalu tali lahu al-faruq. Uthman ba'dahu kadza Ali fa sittatul baquna fal badri. Sahabat-sahabat Nabi menjadi orang yang paling termulia setelah Nabi. Kenapa? Karena sahabatnya Nabi Muhammad. Keluarga Nabi menjadi keluarga yang paling mulia karena keluarga Nabi Muhammad. Kota Nabi menjadi kota yang paling mulia karena kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan firman Allah, Taurat firman siapa? Firman Allah. Injil firman apa? Firman Allah. Zabur firman Allah. Tapi kenapa Al-Quran dimuliakan? Karena diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, man 'ashara al-ashrafa 'asha musharrafan. ومن عاشر الأرذال عاش غير مشرف أفما ترى جلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جلد المصحف. Orang yang mendekat kepada orang yang mulia maka akan mulia. Orang yang mendekat kepada orang yang hina akan hina. Kita melihat sampul Al-Quran. Di sini banyak ulama Al-Quran. Dan kita mengetahui orang awam bahwa sampul Al-Quran bukan termasuk Al-Quran. Tapi kenapa kalau kita tutup Al-Quran yang kita cium sampulnya? Dia hanya sampul, namun mendekat kepada yang mulia menjadi mulia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk pilihan Allah. Tidak ada makhluk semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadits wala haraj. Puji Nabi Muhammad ala rugmil hasidin. Ada sebagian orang yang hasud, tidak mau muji Rasulullah SAW. Jangan dengarkan. Saya membawa Al-Quran, saya membawa hadis Rasulullah dengan hujjah yang qati'ah bahwa Nabi Muhammad makhluk terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Puji Nabi Muhammad. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Tapi kan gak boleh puji berlebihan. Kan ada riwayat dari hadis Bukhari, kami ini berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan kami untuk tidak berlebihan di dalam memuji. Jangan berlebihan. Di dalam hadis Nabi Muhammad sabdakan, la tutruni al-itra' al-mubalagha fi tsana. Jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Hadis ini kadang-kadang dibawa kemana-mana. Nabi Muhammad tidak diperbolehkan untuk dipuji berlebih-lebihan. Jawabannya mudah. Tidak usah cari hadis yang lain. Hadis yang serupa teruskan. Nabi Muhammad katakan di hadis yang sama, tidak usah jauh-jauh. Rasulullah katakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebihan di dalam memujiku. Kemudian Nabi Muhammad menggambarkan satu kaidah. Kata Rasulullah, berlebihan itu menjadikan saya sebagai Tuhan. Sama seperti orang-orang Nasara menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini mantuqul kalam. Mafhumnya contoh seperti ini. Orang yang mantiqi, orang yang faham, orang yang pintar itu enak. Kalau saya katakan Kiai Jamil duduk, apa yang difahami? Oh, kita tasawur ada seorang kiai yang sedang duduk. Tapi kalau orang pintar, ketika ada kata Kiai Jamil duduk, yang dia fahami apa? Kiai Jamil tidak berdiri, Kiai Jamil tidak berlari, Kiai Jamil tidak berjalan, Kiai Jamil faham, pemahamannya banyak. Tidak jumud ke situ-situ, saya tidak. Tapi dia memiliki pemahaman yang banyak. Kebalikannya, Nabi Muhammad katakan, jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku. Berlebihan itu seperti apa ya Rasulullah? Menjadikan saya Tuhan. Berarti kalau enggak ngejadiin Nabi Muhammad Tuhan, tidak berlebihan. Puji Nabi Muhammad semau kamu. Hada manhaju Rasulillah wa manhajullahi fil Qur'anil Karim.
Allah memuji Nabi Muhammad dengan pujian yang begitu hebat di dalam Al-Quran. Ketika Allah memanggil nama Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah memanggil nama Nabi Nuh, ya Nuh. Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Ketika memanggil nama Nabi Musa, ya Musa. Manggil Nabi Isa, ya Isa. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Nabi Muhammad ada Allah panggil, ya Muhammad. Nabi Muhammad dipanggil dengan gelarnya, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddathir. Nabi Muhammad begitu hebat. Tapi terkadang orang tidak memahami. Karena apa? Karena Al-Quran hanya sebagai hafalan dia saja, untuk memburukkan orang lain, untuk menjelekkan orang lain. Seakan-akan dia menganggap bahwa manhaj saya Al-Quran, manhaj saya sunnah, dan orang lain tidak sesuai dengan apa yang saya paham.